Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurlina Sari, NIM 20600119076. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, kegagalan hipotesis ether. Yang kedua, pengerutan panjang. Untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasan berikut. Ether adalah medium yang dahulu didalilkan sebagai medium perambatan cahaya. Konsep ether dibuat untuk menjelaskan kemampuan cahaya yang tampaknya bersifat seperti gelombang, merambat melalui ruang hampa, sesuatu yang harusnya tidak bisa dilakukan gelombang. Asumsi bahwa ruang berisi ether, bukannya ruang bersifat hampa, memberikan medium teoretis yang diperlukan oleh teori gelombang cahaya. Hipotesis ether merupakan topik yang cukup diperdebatkan sepanjang sejarahnya, karena hipotesis tersebut merupakan suatu materi tak terlihat dan tak terhingga, yang tidak berinteraksi dengan objek fisik. Dengan ditelusurinya sifat cahaya, khususnya pada abad ke-19, sifat-sifat fisika yang diperlukan oleh ether menjadi semakin kontradiktif. Pada akhir 1800-an, keberadaan ether dipertanyakan, meskipun tidak ada teori fisika yang diusulkan untuk menggantikannya. Hasil negatif dari percobaan Michelson-Morley pada tahun 1887 menyiratkan bahwa ether tidak ada. Penemuan yang dikonfirmasi dalam percobaan-percobaan berikutnya selama 1920-an ini menyebabkan banyak usaha teoretis untuk menjelaskan perambatan cahaya tanpa ether. Terobosan hadir dalam bentuk teori relativitas yang bisa menjelaskan mengapa percobaan tidak bisa melihat ether, tetapi ditafsirkan secara lebih luas sebagai tidak diperlukannya keberadaan ether. Percobaan Michelson-Morley beserta radiasi benda hitam dan efek fotolistrik merupakan percobaan penting dalam perkembangan fisika modern, yang terdiri diantaranya oleh relativitas dan teori kuantum yang menjelaskan sifat partikel dari cahaya. Kontraksi panjang atau pengurutan panjang adalah fenomena memendeknya sebuah objek yang diukur oleh pengamat yang sedang bergerak pada kecepatan bukan nol relatif terhadap objek tersebut. Kontraksi ini biasanya hanya dapat dilihat ketika mendekati kecepatan cahaya. Kontraksi panjang hanya terlihat pada arah yang paralel terhadap arah gerak benda teramati. Efek ini hampir tidak terlihat pada kecepatan sehari-hari dan diabaikan untuk semua kegiatan umum. Hanya pada kecepatan sangat tinggi baru efek ini dapat teramati. Pada kecepatan 13.400.000 meter per sekon, kontraksi panjangnya adalah 99,9% dari panjang saat diam. Pada kecepatan 42.300.000 meter per sekon, panjangnya masih 99%. Ketika semakin mendekati kecepatan cahaya, maka efeknya semakin kelihatan seperti pada rumus L sama dengan L0 per faktor Lorentz sama dengan L0 akar 1 dikurang P pangkat 2 per C pangkat 2, di mana L0 adalah panjang diam atau panjang objek ketika diam, L adalah panjang yang dilihat pengamat pada gerak relatif terhadap objek, V adalah kecepatan relatif antara pengamat dan benda bergerak, C adalah kecepatan cahaya, dan yang terakhir adalah faktor Lorentz. Itulah tadi penjelasan mengenai kegagalan hipotesis ether dan pengerutan panjang. Semoga paham ya dan bisa membantu teman-teman yang sedang belajar. Sebelum itu, saya juga ingin meminta maaf jika dalam video ini terdapat kesalahan kata. Jangan lupa like dan komen video ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.